Saudara-saudari yang berkasih, berkah dalam berjumpa kembali bersama saya, Romo Emmanuel Grahali Santa PR. Pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang tema ketulusan dan kerendahan hati. Tema ini saya temukan ketika saya merenungkan bacaan Injil hari ini, yang diambil dari Injil Lukas, bab 4, ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 11. Dan menurut saya, tema ini pas dengan permenungan kita tentang Bunda Maria, yang secara khusus memang kita hormati selama bulan Oktober, bulan Rosario ini. Dalam hidup sehari-hari, kita pernah mendengar istilah caper, cari perhatian, atau camuk, cari muka. Istilah-istilah itu menunjuk pada sikap dan tindakan yang dilakukan seseorang guna mendapatkan perhatian, pujian, pengakuan, atau apresiasi. Memang pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan perhatian, apresiasi, pujian, ataupun pengakuan atas apa yang ia lakukan. Tetapi, jika seseorang melakukan sesuatu hanya demi mendapatkan perhatian, apresiasi, pengakuan, atau pujian, rasanya tidak ada ketulusan di dalam tindakannya itu. Dan tindakan itu semata-mata hanya untuk memenuhi egonya, demi kepentingan pribadi, bukan kepentingan bersama yang lebih luas. Melalui perumpamaan tentang tamu-tamu yang berebut untuk duduk di tempat terdepan dalam pertemuan dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita semua agar kita tidak menjadi pribadi yang mudah mencari perhatian atau mencari muka. Dengan kata lain, Yesus ingin agar kita menjadi pribadi yang tulus. Kita melakukan suatu kebaikan karena kita tahu bahwa hal itu penting dan memang perlu dilakukan, bukan karena kita ingin mendapatkan pujian atau apresiasi. Dengan tidak mencari pujian atau apresiasi, kita menunjukkan kerendahan hati kita. Kita hanya melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Pada zaman ini, menjadi pribadi yang tulus dan rendah hati bisa jadi menjadi sesuatu yang tidak populer. Kecenderungan orang berlomba-lomba mendapatkan like atau komen sebanyak-banyaknya di akun media sosial bisa jadi mendorong orang untuk melakukan sesuatu tanpa ketulusan. Orang hanya ingin pamer. Kapitalisme juga membuat orang mudah sekali berhitung untung rugi. Kalau untung akan saya lakukan, kalau saya rugi dan harus berkorban, saya tidak akan melakukannya. Fenomena penyalahgunaan wewenang atau jabatan juga membuat kita bertanya, apakah betul masih ada yang namanya ketulusan? Apakah masih ada pelayanan? Rasanya menjadi pribadi yang tulus dan juga pasti rendah hati itu tidak mudah dilakukan. Memang, Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang mudah. Tuhan menuntut kita menjadi pribadi yang tidak ikut arus zaman. Yesus ingin agar para pengikutnya menjadi pribadi yang tulus dan rendah hati. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan menunjukkan itu. Wafat Yesus di salib menunjukkan cinta yang luar biasa tulus dan kerendahan hati yang tanpa batas. Bunda Maria yang kita hormati secara khusus di bulan Oktober ini, juga menjadi teladan yang istimewa tentang penghayatan ketulusan dan kerendahan hati. Bunda Maria dengan taat dan setia melaksanakan kehendak Allah, dan ia pun melihat, mengalami, merefleksikan seluruh hidupnya sebagai perjuangan untuk melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang tulus dan rendah hati. Apa yang kita terima sampai dengan hari ini semata-mata karena kemurahan hati Tuhan yang harus kita bagikan juga dengan murah hati, dengan tulus. Kita bisa memulainya dari lingkungan terdekat kita, keluarga, teman, tetangga, atau rekan kerja. Kita belajar untuk tidak mudah mencari perhatian, mencari pengakuan, pujian, atau apresiasi. Kita juga belajar untuk tidak mudah berhitung untung rugi. Kita belajar untuk melayani. Mari
kita perjuangkan ketulusan dan kerendahan hati dalam hidup sehari-hari. Berkah dalam.